Pemirsa, sekarang suasana kota Prancis sedang digemparkan karena telah ditemukannya The Golden Owl. Selama 31 tahun terakhir, perburuan burung hantu emas ini telah menarik perhatian masyarakat Prancis. Dan akhirnya, perburuan tersebut berakhir pada Kamis 3 Oktober 2024. Perburuan ini diberi nama jejak burung hantu emas atau yang sering disebut dengan On the Trail of the Golden Owl. Perburuan yang sudah dimulai sejak 1993 silam ini menyisakan teka-teki yang sangat membekas bagi para pesertanya. Para peserta harus memecahkan 11 teka-teki yang sudah ada pada buku yang sudah diterbitkan pada tahun 1993. Tak hanya itu, para pesertanya juga harus memecahkan satu teka-teki terakhir yang merupakan teka-teki rahasia karena memuat lokasi dari harta karun tersebut. Sebuah pesan telah disampaikan melalui aplikasi obrolan bahwa penggalian tidak perlu dilakukan lagi karena The Golden Owl telah ditemukan. Pesan tersebut berhasil memicu reaksi dari banyak pengikut, bahkan para penggemar perburuan ini. Buku teka-teki tersebut ditulis oleh Regis Hauser. Ia berhasil menciptakan komunitas penggemar setia yang disebut dengan Owlers. Mereka berasal dari Prancis dan berbagai negara lain dengan jumlah kurang lebih 200.000 orang. Hadiah utama dari perburuan ini adalah replika burung hantu emas dengan berat 3 kg emas dan 7 kg perak lengkap dengan hiasan berlian di wajahnya. Burung hantu emas ini diperkirakan memiliki harga sekitar 150.000 euro. Untuk mendapatkan harta karun tersebut, para peserta harus menyerahkan replika burung hantu beserta jawaban dari semua teka-teki yang ada pada buku yang telah diterbitkan. Tak hanya Owlers, media Prancis juga ikut merayakan berakhirnya salah satu perburuan harta karun terpanjang di dunia. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, badai Milton di Florida mengakibatkan banyak kerusakan yang terjadi. Korban tewas dalam fenomena badai Milton yang mengamuk di negara bagian Florida, Amerika Serikat, bertambah menjadi 16 orang. Seorang pria berusia 60 tahun dilaporkan meninggal pada Kamis 10 Oktober 2024 setelah menginjak kabel listrik yang roboh saat membersihkan puing-puing dari badai Milton. Para deputi mendapati pria itu tidak merespon ketika mereka tiba di rumahnya di blok 6600 Pine Island Place di utara pusat kota Orlando. Hampir 48 jam setelah badai Milton menerjang daratan Florida, sekitar 20 juta pelanggan listrik masih mengalami pemadaman di negara bagian itu. Setelah badai Milton berlalu, tingkat kehancuran dan kerusakan Florida mulai terlihat. Pada puncak badai, lebih dari 3 juta pelanggan listrik di seluruh Florida mengalami pemadaman. Tetapi, upaya pemulihan sedang dilakukan dan listrik perlahan mulai pulih. Wilayah yang mengalami dampak terparah terpusat di sepanjang pantai barat Florida, tempat badai Milton pertama kali menerjang daratan. Florida Power and Light melaporkan sekitar 65.000 pelanggan masih belum mendapat aliran listrik pada hari Jumat. Meskipun perusahaan telah berhasil memulihkan layanan listriknya untuk sekitar 1,3 juta pelanggan, hingga hampir sepekan setelah badai melanda, pemulihan penuh aliran listrik masih menjadi tantangan. Tingkat penggunaan listrik di beberapa country mungkin tidak mencapai 95%. Badai Milton melanda Florida setelah negara bagian itu baru saja diterjang oleh badai Helene 2 pekan lalu. Puluhan orang tewas akibat badai Helene dan lingkungan belum pulih dari kekacauan yang diakibatkan badai tersebut. Layanan Cuaca Nasional mencatat ada 27 tornado ganas menerjang Florida saat badai Milton mengamuk pada Rabu 9 Oktober 2024. NWS telah mengeluarkan 125 peringatan tornado untuk wilayah Tampa Bay, Melbourne, dan Miami. Peringatan tersebut terbanyak sepanjang sejarah yang pernah mencatat ada 69 peringatan tornado saat badai Irma pada 10 September 2017 silam. Kita beralih ke berita selanjutnya.
Pemirsa, medali Olimpiade Paris 2024 akan menggunakan besi dari Menara Eiffel. Medali pada Olimpiade Paris tahun ini tidak hanya terinspirasi oleh Menara Eiffel. Masing-masing medali berisi bagian asli dari landmark abad ke-19. Penyelenggara Olimpiade mengatakan bahwa besi yang dipindahkan dari struktur tersebut selama renovasi sebelumnya telah digunakan kembali untuk membuat bagian tengah medali yang berbentuk heksagonal. Langkah tersebut, ibu mereka akan memberikan bagian nyata dari sejarah Paris bagi para atlet yang sukses untuk membawa medali tersebut pulang. Desainnya diawasi oleh perusahaan perhiasan Prancis Gourmet. Perusahaan ini menandatangani kesepakatan sponsor utama dengan Paris 2024 musim panas lalu. Seperti semua desain sejak Olimpiade 2004 di Athena, bagian belakang medali Olimpiade menampilkan gambar Dewi Kemenangan Yunani, Nike. Menurut siaran pers, beberapa elemen logam telah dihilangkan dari bangunan bersejarah tersebut selama pekerjaan renovasi pada abad ke-20-an dan telah dilestarikan dengan hati-hati sejak saat itu. Cat coklat tua khas Menara Eiffel dibersihkan dari bagian-bagiannya, dipotong menjadi segi 6 sebelum ditempel logo Paris 2024. Potongan-potongan besi tersebut ditahan pada posisi dengan pengaturan cakar, sebuah teknik yang biasanya digunakan untuk mengamankan permata pada perhiasan. Di studio Gourmet di Paris, sebelum peluncuran, direktur kreatif rumah mode mewah tersebut, Clementine Masson-Scaler, menyatakan bahwa desain tersebut bertujuan untuk menonjolkan bagian tengah berbentuk heksagonal seperti batu mulia. Namun, meski Menara Eiffel menjadi inspirasi utama, Scaler menambahkan Gourmet juga melihat arsipnya sendiri, termasuk sejarah pembuatan tiara bertahtakan permata. Pembuatan perhiasan itu mengatakan hal ini paling jelas terlihat pada garis-garis yang menyerupai sinar matahari yang menonjol di bagian tengah medali. Tiara adalah perhiasan yang membuat pemakainya bersinar, kata Scaler, seraya menambah bahwa motif sinar matahari dimaksudkan untuk membuat para atlet semakin bersinar.